Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Kali ini kita kedatangan satu buah ponsel terbaru dari Oppo ya, yaitu Reno 8T. Kali ini Reno 8T bisa dibilang punya kesan mewah tersendiri ya. Misalnya dari backdoor yang dipakai, ponsel ini pakai fiberglass. Ponsel ini juga enak banget di genggaman tangan ya. Selain solid, backdoor ini juga terasa kesat di tangan, jadi nggak licin gitu dan nggak mudah kotor, apalagi ninggalin bekas di jari setelah kita pegang-pegang seperti ini. Lalu di bagian setup kamera, ponsel ini kerasa kelihatan mewah banget. Ya nggak terlalu mewah-mewah banget sih sebenarnya, cuman kelihatan lebih simple. Dan akhir-akhir ini sering banget kita jumpain untuk ponsel dengan tampilan setup kamera seperti ini. Misalnya dari ponsel Asus, ponsel Huawei maupun ponsel dari saudaranya sendiri yaitu Realme 10 Pro Plus. Cuman yang membuat ponsel ini terasa berbeda dibanding Realme 10 Pro Plus pastinya terdapat pada bagian kamera atasnya ini ya. Karena di sini bisa muncul untuk lampu RGB-nya di bagian ring. Bahkan lampu RGB tersebut bisa kalian setting sesuka hati kalian, pastinya sesuai dengan opsi yang tersedia pada ponsel Reno 8T ini. Lalu di bagian bodinya, ponsel ini menggunakan bodi lengkung, jadi untuk pegangannya itu makin terasa nyaman di tangan ya. Ada juga tombol power di bagian sisi kanan, di bagian atas terdapat lubang noise cancelling, di bagian kiri di sini terdapat lubang SIM tray, yang pastinya bisa menampung 2 SIM card sekaligus plus 1 slot kartu memori eksternal. Lalu ada juga tombol volume. Dan di sini waktu saya nyoba-nyoba pencet-pencet ini tombol ya, pertama kali pegang, ini tombol rasanya keras banget. Gak tahu itu perasaan saya aja sendiri, atau kalian juga ngerasa sama. Tombol yang dipunyai Reno 8T ini terasa cukup keras. Lalu untuk bodi bagian bawah, ponsel ini masih terdapat lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port USB Type-C, lalu ada juga satu buah lubang speaker. Lalu di bagian depan ponsel ini masih terlihat biasa aja karena masih sama dengan Reno 8 series lainnya. Dengan bezel di bagian sisi kanan kiri yang kelihatan tipis dan di bagian bawahnya masih terasa cukup tebal ya. Dan bagian pojok atas di sini terdapat lubang selfie kamera dengan tampilan layar punch-hole. Ngomongin soal layar, ponsel ini masih hadir dengan layar AMOLED seluas 6,43 in dengan rasio layar 90,8% serta memiliki resolusi Full HD+. Layar ini juga punya refresh rate maksimum hingga 90 Hz. Cuman sayangnya di sini hanya ada dua opsi yaitu 60 Hz dan 90 Hz. Jadi nggak ada menu opsi otomatis untuk refresh rate yang ingin kalian pakai pada ponsel Reno 8T ini ya. Selain itu, layar dari Reno 8T juga punya kerapatan yang cukup tinggi mencapai 409 pixel. Jadi kalau kita pakai buat nonton video, pasti kualitas gambarnya udah enak banget. Apalagi untuk kualitas suaranya yang udah punya peningkatan dengan dual speaker stereonya. Apalagi dengan adanya mode volume ultra. Jadi kualitas suara yang dihasilin itu makin menggelegar banget. Dan ini salah satu peningkatan yang mantep banget pada Reno 8 series. Dan buat kalian yang sering nanyain untuk proteksi dari layar Reno 8T itu pakai proteksi apa? Nah, ponsel ini pakai proteksi dari Corning Gorilla Glass 5 yang tentunya udah aman banget. Lalu kalau kita lihat pada bagian tentang perangkat nih ya, Reno 8T ini hadir dengan sistem operasi Android 13 berbasis ColorOS versi 13. Untuk prosesornya pakai Helio G99 octa-core. Lalu punya memori RAM sebesar 8GB dan bisa kita tambahin lagi dengan virtual RAM hingga 8GB. Dan untuk memori internalnya ada di 256GB. Jadi Reno 8T ini cuma punya satu varian memori aja ya, yaitu RAM 8 per 256GB. Beralih di segmen fotografi, ponsel ini emang sekilas terlihat punya dua kamera aja, tapi sebenarnya ada 3 kamera. Di bagian atas ini adalah kamera utama dengan resolusi yang gede banget nyampe 100 megapiksel. Dan terdapat lampu RGB yang bisa kalian setting sesuai yang kita bicarain di awal video tadi ya. Lalu ada 2 megapiksel untuk kamera micro lens dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor atau kamera blur. Sedangkan untuk kamera selfie, ponsel ini punya resolusi yang cukup gede hingga 32 megapiksel. Cuman sayangnya belum mendukung autofocus seperti kamera utama atau lebih tepatnya kamera belakang. Di bagian fotografi, ponsel ini punya banyak sekali menu-menu tambahan ya. Misalnya mode Pro, Extra HD, Panorama, Slow Motion, video 2 tampilan dan ada juga fitur mikroskop maupun fitur stiker dan juga pemindai teks.
Waktu kita coba untuk fotografi dengan resolusi 100 megapiksel, untuk penjepretan ini bisa dibilang cukup boros memori ya, karena sekali jepret itu bisa nyampe 16 MB kurang lebih. Dan emang kalau kita zoom hasil fotonya itu nggak terlalu pecah-pecah banget. Lebih tepatnya ada perbedaan dibanding ponsel dengan resolusi di bawahnya. Dan inilah hasil fotografi maupun videografi yang dihasilin dari Reno 8T. Dan untuk performa yang dimiliki oleh Reno 8T dengan chipset MediaTek Helio G99 memang nggak perlu kita raguin. Untuk skor benchmark yang dihasilin cukup tinggi, nyampe 378 ribuan. Yang pasnya buat nemenin sekedar bermain game itu udah cukup banget. Cuman untuk ponsel di harga 4 jutaan, lebih tepatnya 4.899.000 nih ya. Pasti kalian semua pada banding-bandingin dengan kompetitor lain. Yang pasti untuk Reno 8T ini bisa dibilang komposisi yang cukup bagus kalau kita bandingin dengan Reno 8 series lainnya. Apalagi dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk kesimpulan, selama saya nyoba Reno 8T ini, menurut saya pribadi nih ya, ponsel ini emang kerasa nyaman banget di tangan, desainnya juga oke dan juga solid. Cuman kekurangannya pada ponsel ini pasnya belum adanya fitur jaringan 5G, meskipun kita juga belum tahu kapan akan menyeluruh ada di Indonesia. Bahkan saya sendiri aja belum pernah ngerasain seperti apa konektivitas 5G, ya maklum lah tinggalnya di desa. Nah, kalau menurut pendapat kalian sendiri kira-kira gimana nih? Coba tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.